Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan ini kita masih dapat kembali hadir di Ustaz Menjawab. Dan kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan bahas satu tema, yaitu membangun masyarakat baru yang lebih baik. Bersama seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau adalah namanya Tengku Bustamam Usman. MH ya? MA ya, Tengku Bustamam Usman MA. Beliau ini adalah Komisi B ya, ketua Komisi B di MPU Kota Banda Aceh dan sekaligus sebagai dosen UIN Araniri. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan, kita ketahui bersama bahwa masyarakat baru itu adalah idaman dari setiap para nabi dan rasul yang Allah utus ke kalangan masyarakatnya, bahwa kehadiran mereka itu merubah mindset masyarakatnya dari semula tidak mengenal pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala menjadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sebelumnya mengenal bahwasanya ada banyak dewa-dewa yang mengatur alam ini, kemudian mereka menjadi hanya beriman, hanya percaya bahwa hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini, hanya Allah sajalah yang bisa membawa kebaikan untuk alam semesta ini. Dan alam semesta ini akan baik ketika alam semesta ini ikut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kitab-kitab suci. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, dan idaman masyarakat baru ini menjadi masyarakat baru ini adalah idaman para pengikut para nabi itu juga, ya. Para penerus misi para nabi dan rasul juga, yaitu para ulama tentu saja, ya. Para ulama ini berperan untuk membuat masyarakat ini mengenal ajaran nabi, ajaran rasul-rasul, ya. Karena ajaran nabi dan rasul inilah yang bisa membawa kebaikan, membawa kedamaian, membawa ketenteraman buat alam semesta ini. Nah, bagaimana Tengku Bustamam menjelaskan hal ini? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula bi qa'mati qiblata bil Qur'ani imama lil muslimin wal muslimatin ikhwana. Pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini kita akan melihat sebuah al-mawdu', ya, sebuah permasalahan, itulah membangun masyarakat yang baru yang lebih baik. Yang lebih baik. Ya, betul. Karena berbicara masyarakat itu adalah sebuah kelompok, sebuah wadah, elemen di dalamnya dengan berbagai heterogen di dalamnya, sifat dan karakternya. Tapi yang diinginkan di dalam Islam itu adalah bagaimana masyarakat itu harus mempunyai konsep dan mindset untuk membawa perubahan yang lebih baik. Yeah. Istilahnya agent of change, ya, perubahan. Jadi ya, khairun nas anfa'lin nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberi kontribusi dan manfaat bagi yang lainnya. Jadi jangan keberadaan kita dalam masyarakat itu dianggap al-wujud kal adam, al-adam la yu'tabar. Ada kita dianggap tidak ada, apalagi tidak ada. Makanya ada peribahasa menyatakan mati harimau meninggalkan belang. Mati gajah meninggalkan gading. Mati manusia meninggalkan nama. Makanya Imam Ali karamallahu wajhah, beliau menggarisbawahi adalah sebagai tausiah yang sangat mengakar dalam kehidupan khalifahnya, aish kariman au mut syahidan. Ya, hiduplah engkau secara mulia, matilah engkau sebagai syuhada. Artinya keberadaan kita itu harus bisa menjadi manfaat bagi yang lain. Betul. Maka ketika kita meninggal dunia yang fana ini, jasa dan kontribusi kita akan dikenang. Masya Allah. Karena sesuatu jasa itu tidak bisa diperjualbelikan dengan materialistik. Tapi ketika
harta, jabatan dan sebagainya yang kita miliki hari ini lewat proses daripada memo, bahkan networking jaringan demi jaringan, maka jasa tersebut akan dianggap sebuah masalah ketika kita berpulang ke rahmatullah. Makanya sebarkan, taburkan kebaikan. Karena baginda Rasul menggarisbawahi dalam hadisnya, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini sebagai darul amal, negeri berbuat, negeri berbuat amal, negeri meneburkan kebaikan. Sedangkan akhirat itu darul jaza, negeri di mana kita mendapatkan balasan yang telah kita lakukan. Makanya dalam surah Al-Asr, ya, itu sangat filosofi di dalamnya terhadap golongan-golongan yang dianggap orang-orang yang mempunyai kapasitas sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirah. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa menggunakan sebuah huruf dalam literatur huruf kasam. Itu tidak main-main ketika Allah menggunakan demi masa, bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam kondisi rugi. Hidupnya selalu rugi dia. Betul. Silih berganti melakukan dosa. Makanya dalam hal yang lain Imam Al-Ghazali menegaskan ketika manusia itu melakukan dosa ketika malam, maka Allah sediakan harinya untuk bertobat. Ketika kita melakukan dosa waktu hari, malam Allah bentangkan dengan waktu bertobat. Karena antara malam dengan hari memang jamnya sama, 12 jam. Betul. Tapi secara khazanah Islam, secara nilai Islam itu sendiri lebih panjang waktu malam. Sehingga beliau melanjutkan al-lailu tawil la taqsiru binomika. Malam itu panjang. Jangan engkau pendek dengan sebab tidurmu. Artinya jadwal malam dengan harinya itu lebih padat harinya. Maka disediakan malam karena kita jadwalnya sudah kosong, sibuk dengan tidur dan sebagainya, maka kesempatan itu digunakan untuk bertobat. Maka masyarakat yang baik adalah masyarakat yang selalu merefleksi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Lebih-lebih kita orang Aceh, ya, berbagai gejolak dan peristiwa yang terjadi dalam khazanah keacehan itu sendiri, ya, bahwa Aceh mengalami kemajuan di masa Sultan Iskandar Muda. Maka masyarakat kita ini jangan terkesima dengan sejarah. Walaupun kita tidak hidup pada masa sejarah. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang selalu mengenang sejarah, menghormati sejarah untuk mengalami perubahan di masa yang akan datang. Tidak cuma kita membanggakan sejarah, saya orang Aceh, lun nyu anu Aceh, lun asolu Aceh. Ya, artinya kita selalu membanggakan sejarahnya tanpa mempelajari khazanah di dalam sejarah itu untuk mengambil pelajaran. Betul. Jadi masyarakat yang baik, masyarakat yang menghargai sejarah. Bagaimana menghargai sejarah? Dengan mengambil nilai-nilai sejarah untuk mengisi kehidupan di masa kini dan sampai anak cucu kita. Betul. Itu masyarakat yang baik, yang mengalami perubahan. Di dalam surah Al-Asr, semua kita dalam keadaan rugi. Kecuali diistisnakan di sana, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihah. Kecuali ada 4 golongan manusia. Yang bernama orang-orang yang beriman. Bagaimana yang dikatakan orang beriman? Ada 3 arkan iman di dalamnya. Tasdiqu biqalbi, takriru bifi'li, wa tasdiqu biqalbi, takriru bil lisani, wa fi'lul bil jawarih. Dia arkan yang bernama hati. Sesuatu yang diazamkan, sesuatu yang diniatkan dalam hati, selaras dengan apa yang diucap dan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Betul. Itu ciri khas masyarakat yang baik. Jadi ketika hati berbicara ini, mulut lain, perbuatan lain, itu namanya tanda ciri khas munafik. Padahal munafik itu musuh kebuyutan di dalam Islam yang sangat berbahaya. Wa 'amilus shalihah, golongan yang kedua adalah orang yang berbuat amal yang saleh.
kita jangan cuma memikirkan ibadah mahdhah saja. Ya. Tapi di sana sangat penting juga ibadah ghairu mahdhah. Di ketika Aceh dijajah oleh kolonial Belanda, kemudian Belanda mengirimkan yang namanya filsufnya yang terkenal dengan Snoeck-Ogeronds. Kemudian dia begitu gigihnya untuk mempelajari Aceh dan kekuatan di dalamnya, sehingga dia belajar di Arab, kemudian balik dari Arab mengubah namanya menjadi Syekh Abdul Ghaffar. Berkedok sebagai Tungku Putih. Baik Tengku, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.